Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Nur Anifah. Saat ini saya adalah mahasiswi semester 2 di Universitas Muria Kudus, NIM 202133183, dan saya berasal dari kelas 2E PGSD. Di video kali ini saya akan membahas beberapa cerita mitos yang masih ada di Kabupaten Kudus. Untuk lebih tahunya, jangan lupa ya tonton video ini sampai akhir. Menurut KBBI, mitos adalah cerita masa lampau tentang dewa atau pahlawan yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam, manusia, atau bangsa tersebut yang diungkapkan dengan cara gaib. Mitos ini merupakan salah satu cerita tradisional yang biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu misteri, peristiwa supranatural, dan tradisi budaya. Cerita ini mempunyai latar belakang sejarah dan dipercayai oleh masyarakat sekitar sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci atau sakral, dan banyak mengandung hal-hal yang ajaib. Agar lebih tahu lagi tentang mitos, saya akan mengajak kalian menelusuri beberapa tempat yang masih memiliki mitos tersebut untuk kita bahas cerita atau asal-usulnya. Tempat pertama yang akan saya kunjungi, lokasinya tidak jauh dari rumah saya. Di sini kami melewati sepanjang jalan Desa Panjang. Ketika kita di perempatan lampu merah, kemudian lurus ke utara sampai ada Tugu Selamat Datang. Lokasinya masuk di sebuah gang, lebih tepatnya terletak di Dukuh Jambean, Desa Purworejo, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Untuk lokasi gangnya berada sebelum Balai Desa Purworejo. Lalu kita belok ke timur sampai bertemu dengan masjid besar. Nah, karena belum tahu pasti tempatnya dan takutnya nyasar, akhirnya kami mampir ke rumah Modin desa setempat untuk menjadi petunjuk dan memberi keterangan tentang mitos tersebut. Tetapi karena Bapak Modinnya sedang tidak di rumah, akhirnya kami diantarkan oleh istrinya. Untuk menuju ke sana, kami menempuh dengan berjalan kaki, karena tempatnya yang tidak jauh dari rumah beliau. Sampai di sana, lokasinya yang begitu rimbun, tertutup pepohonan, dan berada di bawah jalan setapak membuat kami harus berhati-hati ketika melangkah, karena jalannya yang licin dan penuh bebatuan. Iya udah. Kotor ya? Menurut penjelasan istri dari Bapak Modin, tempat ini masih sering dikunjungi bagi setiap orang yang sedang memiliki hajat atau keinginan. Saya sering dikunjungi gitu nih, Bu. Nggih. Enten tiyang gadah unek-unek. Mitos di Sendang Jodo ini dipercaya memiliki nilai mistis yang dapat memberikan keberuntungan bagi siapa saja yang melakukan ritual di dalam sendang. Berdasarkan cerita, dahulu Sendang Jodo adalah sebuah tempat pemandian para bidadari kayangan dan petilasan dari seorang putri cantik dari sebuah kerajaan kuno bernama Den Ayu Tarwiyah, atau dikenal juga dengan nama Den Ayu Sunti. Nama Sendang Jodo sendiri berasal dari kata sendang yang berarti mata air dan jodo yang berarti jodoh atau pasangan, di mana Sendang Jodo adalah sebuah mata air yang terus mengalir tanpa henti. Berdasarkan kisah yang disampaikan, mitos dan ritual ini bermula dari kisah Den Ayu Sunti yang sedang melakukan tirakat. Ketika tirakat tersebut belum selesai, Dewi Sunti merasa kehausan dan tidak menemukan air untuk diminum. Setelah itu, datanglah seekor kuda yang melewati Den Ayu Sunti.
Kemudian, Den Ayu Sunti mengusap telapak dari kuda tersebut. Tanpa diduga, mata air pun mengalir. Di sekitar Sendang Jodo juga terdapat musola kecil yang masih sering digunakan oleh masyarakat setempat untuk beribadah. Menurut cerita, Den Ayu Sunti pernah berpesan bahwa barang siapa yang kelak mandi di sini, maka akan cepat jodohnya bagi yang belum menikah, tambah cantik bagi perempuan, dan tampan bagi laki-laki, serta dimudahkan rezekinya. Kalimat tersebut masih dipercaya sampai sekarang dan dikisahkan secara turun-temurun. Sebagai tanda penghormatan terhadap warisan leluhur, pada bangunan kecil digunakan untuk ruang tapa, tepatnya di hadapan utara Sendang Jodo. Tertulis sebuah doa dalam bahasa Jawa yang berarti, jika ada yang memang berniat mencari jodoh, mereka berdoa dulu di petilasan Dewi Sunti, baru mandi di Sendang Jodo. Oke, lanjut ke tempat yang kedua. Mitos ini berada di Desa Loram Kulon, tepatnya Dukuh Kauman, Kecamatan Jati. Gapura Padureksa atau yang lebih dikenal masyarakat Loram dengan nama Gapura Masjid Wali, merupakan gapura tertua yang bercorak Hindu di Kabupaten Kudus. Adanya tradisi Gapura Masjid Wali disebabkan oleh kepercayaan masyarakat Loram terhadap nasihat Sultan Hadirin sebagai warisan leluhur Desa Loram. Masjid Wali merupakan salah satu sarana dan tempat untuk berdakwah Islam Sultan Hadirin. Ketika berdakwah, Sang Sultan menganjurkan suatu wejangan yang berupa perintah dan juga larangan agama Islam. Sikap Sultan yang arif dan bijaksana menjadikan masyarakat Loram selalu mempercayai setiap perkataan dan mencontoh sikap dari Sultan Hadirin. Dengan adanya sikap masyarakat Loram tersebut, terbentuklah suatu kepercayaan terhadap mitos Gapura Masjid Wali. Perintah atau amanat yang disampaikan Sultan Hadirin antara lain, setiap orang yang mempunyai hajat nikah dianjurkan untuk memutari Gapura Masjid Wali agar mendapat doa dari Sultan Hadirin. Selain itu juga ada tradisi segau kepel dan juga kirap ampiang maulid. Tradisi kirap pengantin dilaksanakan oleh masyarakat yang sudah menikah dengan cara memutari gapura sebanyak 1 kali, mulai dari pintu selatan gapura sampai dengan pintu utara, dengan membaca doa Allahumma barik lana bil khair, yang artinya, ya Allah berkahilah kami dengan kebaikan. Yang kedua yaitu ada tradisi sego kepel, dilaksanakan oleh masyarakat yang mempunyai hajat seperti membuat rumah, khitan, nikah, dan lain-lain. Sego kepel adalah nasi yang dibentuk bulat dan di kapal-kapal dilengkapi dengan lauk pauk. Yang ketiga yaitu tradisi kirap ampiang maulid dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu acara keliling desa dengan memamerkan gunungan sego kepel yang disusun oleh masyarakat Loram. Lokasi Masjid Wali ini berada di sebelah utara Balai Desa Loram Kulon. Bisa kita lihat, sebelum memasuki area masjid, kita dapat menemukan makam Waliullah Syekh Abdurrahman dari Loram Kulon. Nah, ini kita sudah memasuki area dari Masjid Wali. Munculnya beberapa mitos dan juga pantangan itu terjadi karena wasiat dari Sultan Hadirin yang pada saat itu memberikan nuwaler atau amanah ketika melakukan dakwah syiar Islam di Masjid Wali. Di area sekitar masjid juga terdapat banyak rumah warga yang hidupnya saling berdampingan. Menurut artikel, tanggapan masyarakat Loram terhadap tradisi gapura Masjid Wali dibedakan menjadi 3, yaitu tanggapan masyarakat terhadap keyakinan, perbedaan profesi, dan juga perbedaan usia. Berbagai tanggapan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang asli keturunan Desa Loram diharuskan untuk selalu melaksanakan tradisi gapura Masjid Wali yang sudah menjadi adat istiadat di Desa Loram. Namun, untuk masyarakat pendatang dan sekitar
Loram tidak diharuskan melaksanakan tradisi gapura Masjid Wali. Semua itu tergantung dari kepercayaan masing-masing. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, Sendang Jodo merupakan sumber mata air yang mengalir tanpa henti. Sampai saat ini tempat tersebut masih dikunjungi dan digunakan orang-orang yang ingin meminta sesuatu atau hajat, terutama bagi orang yang ingin memiliki jodoh atau pasangan. Yang kedua, Gapura Padureksa yang ada di Masjid Wali Loram merupakan gapura tertua yang bercorak Hindu di Kota Kudus. Ketika seseorang yang sedang menikah harus mengelilingi gapura tersebut sebanyak 1 kali, mulai dari pintu selatan hingga pintu utara dengan membaca doa. Hal ini dipercaya karena merupakan salah satu wejangan atau perintah dari Sultan Hadirin. Suatu mitos akan terjadi jika orang tersebut pernah mengalami dan juga mempercayai adanya mitos itu. Semua tergantung dari kepercayaan masing-masing. Karena pada dasarnya mitos dapat dijadikan sebagai pengawas norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat untuk tetap berhati-hati dan selalu jaga sikap. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.